Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Engkau berikan waktu kepada kami Tuhan, dengan dengar-dengaran firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kami, supaya kami dengan tenang mengikutinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Aduh adik-adik belum ada yang ngikut. Ayo semua bangkit berdiri. Yang di dalam, yang di rumah ayo. Sekali lagi ya. Kalau kata kakak nanti bagaimana kabarnya hari ini? Katakan luar biasa. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Adik-adik yang ganteng, yang cantik, semuanya yang di rumah baik yang ada di sini. Nah, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, saat ini kita akan masuk kebaktian sekolah minggu, tapi adik-adik berbahasa Batak. Kita berbahasa Batak ya, karena minggu ketiga dan persembahan kasih. Biasanya kalau ada bahasa Batak dibarengin dengan persembahan kasih di dalam amplop. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, sebelumnya itu kakak mau kasih tahu nih adik-adik nih. Di rumah senang bahasa Batak enggak? Iya dong adik-adik, harus tahu bahasa Batak. Jangan bahasa Inggris tahu tapi bahasa Batak enggak tahu. Harus bisa bahasa Batak, bisa bahasa Inggris. Nah, sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Pernah nggak dengar adik-adik? Martaguak manuki di pagini arii. Di sogot ni arii kalau bahasa Batak ya. Nah, ayo kita angkat satu pujian. Martaguak manuk di sogot ni arii. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan pada ibadah kita hari ini diambil dari hukum yang kelima. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kembali kita akan memuji Tuhan
Dengan bahasa Batak, marlojong au Tuhan. Semua bangkit berdiri. Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah kita hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat 27. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang menandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, manangihon hatani Tuhan. Sude bangkit berdiri, taedehon marsikola au amang. Marsikola au amang atau marsikola au Tuhan, membagi hatani Tuhan.
adik-adik, kita sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji Tuhan dengan sukacita. Anak-anak yang lucu, anak yang luar biasa ya. Generasi ini generasi yang hebat ya. Adik-adik, kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami bersukacita pada hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, bergembira ya Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan kami digenapi dengan firman-Mu. Kami menguatkan hidup kami Tuhan Yesus untuk menjalani hari-hari kami yang kami tidak tahu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berfirmanlah Bapa, kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah siap ya? Alkitabnya dipegang ya. Jangan sampai ibadah tapi tidak memegang Alkitab. Yang dipegang hanya handphone. Kakak Hari tidak setuju banget ya adik-adik. Nah, peganglah Alkitab karena di dalamnya adalah sumber kehidupan, sumber teladan hidup kita adik-adik. Nah, di sini kita ada nats kita hari ini di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7 adik-adik. Kakak bacakan ya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, adik-adik, luar biasa firman ini ya, terutama buat anak-anak muda, anak-anak kecil ya, orang tua sama kanaknya tentang firman ini adik-adik. Jadi judulnya di sini adalah Yesus teladanku. Nah, apa sih yang menjadi teladan itu? Seperti apa sih teladan adik-adik ya? Teladan itu adalah orang yang harus ditiru. Misalnya di sekolah, dia teladan, dia juara, dia rajin. Yang pertama dia rajin, rapi, nah sopan, nah itu pasti teladan. Ya, tidak mungkin seorang teladan itu punya yang negatif-negatif. Dia misalnya nakal, pakaiannya pun sembrono di sekolah, tidak pernah menghargai teman-temannya, itu tidak mungkin menjadi teladan. Ya, jadi adik-adik, teladan hidup kita adalah Tuhan Yesus ya. Itulah yang harus kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Nah, kita sangat bangga menjadi pengikut Tuhan. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah menjadi anak-anaknya. Luar biasa, saya sangat terharu adik-adik. Anak seorang presiden aja begitu bangganya. Semua memuji-muji, semua si anu anaknya presiden, begitu enaknya ya. Tinggal di istana, kemewahan, hidupnya begini, hidupnya begitu. Nah, kita itu disebut anak-anak Allah. Begitu bangganya kita menjadi anak-anak Allah. Tapi ada adik-adik syaratnya. Kalau Tuhan menjadi teladan kita, berarti kita harus mengikuti seperti apa sih Tuhan itu? Dia penuh kasih. Dia tidak pendendam, dia tidak pemarah, ya kan? Nah, adik-adik, itulah yang menjadi teladan kita. Kalau tadinya kita nakal, main HP terus dari pagi sampai malam, terus pagi lagi, HP aja sampai matanya sakit. Orang tuanya udah negur, tidak didengar adik-adik sendiri yang akan menyesal. Kakak sendiri tahu, kalian itu adalah generasi-generasi milenial, generasi-generasi penerus yang hebat-hebat. Kakak dulu sekolah boro-boro megang handphone, ya. Mesin ketik aja, saya aja masih sekolah masih mesin ketik kita pegang. Di situ dikatakan nanti akan ada zaman
hebat sekarang itu disebut ya. Tapi itulah adik-adik, kalian inilah generasi sangat luar biasa. Tapi apa sih keuntungannya dan apa kerugiannya menjadi anak-anak sekarang yang hebat-hebat? Kalau kita tidak hati-hati, adik-adik tidak hati-hati, sudah deh, rusak. Gampang banget kalian terjerumus ke hal-hal yang negatif, yang tidak menjadi teladan. Di dalam rumah, apakah kalian sebagai abang menjadi teladan? Ya, apakah kalian sebagai kakak menjadi teladan? Teladan itu menjadi contoh, menjadi tiruan. Nah, tiruan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mati dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah pengorbanan yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, apa sih intinya hari ini buat kita? Nah, hari ini intinya kita menjadi, Tuhan menjadi teladan hidup kita. Ya, adik-adik, ikutin. Kalau kita mau nakal tadinya sama orang tua kita, Tuhan Yesus tidak pernah nakal loh. Dia nurut aja, ya. Seperti kalian anak-anak 12 tahun, anak-anak kecil, bayi, Tuhan Yesus juga pernah seperti mereka itu, seperti kalian ya. Ya. Kerjanya apa? Duduk di bait Allah. Tidak ada handphone seperti ini secanggih sekarang ini. Makanya adik-adik hati-hati. Ya, hati-hati dengan kecanggihan kecanggihan zaman sekarang. Kalau tidak, Tuhan menjadi teladan kita sudah. Apa dikatakan di situ? Bahasa Bataknya tadi Kak, mau itu apa enggak? Rusak. Kakak ngeri sebenarnya menghadapi generasi-generasi sekarang. Kalau sedikit aja kita tidak ada pegangan hidup kita, udah. Ya, pegangan hidup kita adalah Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Tadi dia sopan, dia hormat, dia sayang, mempergunakan waktu dengan baik. Nah, adik-adik, pergunakan waktumu dan teladanilah Yesus supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Anak bupati aja kita bangganya minta ampun. Presiden, nih anak Allah, penguasa dunia ini, di tangannya lah semuanya dunia ini. Punyanya lah gunung, laut, udara, segala macam. Ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Apakah kamu tidak bersyukur? Ya, bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan semuanya. Karena kita menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak iblis. Kalau anak-anak suka mencuri, melawan orang tua, bertobatlah, jangan melakukan dosa lagi. Itu dikatakan tadi adik-adik di sini. Nah, pergunakanlah waktumu hari demi hari dengan baik. Jadilah kamu menjadi teladan, jangan menjadi pecundang, jangan menjadi manusia yang tidak berguna, tapi berguna buat orang tua. Jangan membuat orang tua susah. Jangan membuat Tuhan susah. Kalau kamu membuat orang tuamu susah, sama saja kamu menyakiti hati Tuhan. Adik-adik. Ya, firman hari ini sangat kita bersyukur. Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Tuhan itu menjadi teladan kita adik-adik ya. Nah, renungkanlah itu, lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya Tuhan. Saya juga berbahagia mendengarkannya. Nah, adik-adik, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah kami dengar Bapa. Biarlah boleh kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu bangga dan luar biasanya kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Apabila kami Tuhan menyimpang di jalan-Mu, biarlah kami Engkau berkati, ampuni Tuhan Yesus. Dari anak-anak kecil, dewasa, dan orang tua, biarlah Tuhan tuntun hidup kami ke hidup yang lebih baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni segala dosa kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita angkat satu pujian, Loas Rotua Udak Danak. Aku dengan Tuhan
kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nasana dilehoni Pondiru di pamataku Osadohot gogoki Rodi seluhut hartaku Upasahat itu nasu usatokunyo. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.